Oke lo guys, and welcome back to my channel Gironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shino Nakama Genitiusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 92 sampai 95. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas untuk chapter sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, tapi sebelum kita ke light novel, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Untuk chapter 92 adalah judulnya BB Archmage. Archmage itu semacam penyihir tingkat atas lah ya. Tise sudah mengalahkan para pembunuh liar dan Otto malah meninggalkan Bibi ini dan pergi begitu saja. Tise bingung harus bagaimana dan akhirnya memutuskan untuk membawanya ke toko Red. Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat si Otto ini berhasil menyelamatkan salah seorang bibi-bibi gitulah ya. Dan dia itu sedang diserang oleh 3 pembunuh liar gitu. Nah, di sini Otto berhasil nyelamatin dan dibantu juga oleh Tise ya. Nah, setelah si Tise memberikan ke penjaga si penjahatnya, kemudian dia juga membawa Bibi tersebut ke tokonya si Red. Nah, di sini terus nasib para pembunuh liar itu gimana? Tanya Red. Tise mengingat mereka dan menyerahkannya ke para penjaga. Kamu melakukannya, apakah kamu dikenakan sanksi jika tidak membunuh mereka? Tanya Red. Sultan saja tidak punya cabang guild pembunuh. Lah, emang begitu? Mana ada guild pembunuh terang-terangan? Mereka pasti menyamarkan tempatnya menjadi seperti toko atau rumah pribadi. Namanya juga guild pembunuh. Seperti namanya, yakni pembunuh. Layaknya seseorang pembunuh yang bersembunyi dalam menjalankan misinya tanpa diketahui siapapun. Mereka tidak menekankan diri ke arah keadilan. Peran dan prinsip mereka adalah menghilangkan segala sesuatu yang rendah, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar. Aturan yang paling mendasar di antara mereka adalah hanya bisa menerima misi pembunuhan dari guild. Setelah ketua cabang menaksir berbagai kerugian yang diakibatkan atas pembunuhan tersebut, beserta memastikan kekongrikan dari tujuan misi tersebut, baru kemudian akan menyetujui-nya. Adanya guild ini didirikan karena keberadaan pelindungan ilahi. Selama pelindungan ilahi pembunuh ada, maka itu bisa diinterpretasikan sebagai persetujuan dari Dewa Dimas atas adanya pembunuh dan tindakan yang mereka kerjakan itu sendiri. Meski fraksi utama dari gereja suci mengkritik manajemen guild pembunuh, mereka tidak mengkritik keberadaannya dan tingkat kepercayaan di dalamnya sebagai organisasi yang tidak akan terpengaruh oleh berbagai negara dan kekuatan. Walaupun begitu, masih ada banyak orang yang menghina para pembunuh ini. Ketua dari pembunuh liar itu namanya Harks. Ia pernah mengobrol dengannya, jadi aku agak mengkhawatirnya. Tise sebenarnya ingin membunuh mereka, tapi karena tidak ada guild pembunuh, maka ia memutuskan menyerahkan mereka kepada para penjaga. Ya, Red kira itu juga keputusan yang bijak. Lalu apakah pria yang bernama Harks itu mengatakan sesuatu? Walau sifatnya begitu buruk, dia patut diacungi jempol sebagai pembunuh. Dia tidak akan mengungkapkan siapa yang menyuruhnya, bahkan meski disiksa sekalipun. Dia mencoba membuat dalih dengan menyebutkan nama-nama yang aneh. Kami berbalik ke arah nenek tersebut. Maaf sudah merepotkan kalian. Bibi itu meminta maaf kepada kami. Dia tampak dari kalangan kelas atas. Tidak apa-apa, ini mungkin apotek di pusat kota seperti umumnya. Akan tetapi, Anda akan aman bersama kami karena ada pahlawan Lead dan Tise beserta Ruti yang masih dalam perjalanan menuju ke sini. Semuanya petualang rank B. Buat diri Anda senyaman mungkin dan beristirahatlah. Bolehkah saya tahu nama Bibi? Tanya Red. Tentu, namaku Miss Tom. Miss Tom? Anda apakah Miss Tom yang itu? Wali kota sultan terkuat dari generasi sebelumnya, si Archmage Miss Thompson. Gumam Red. Ya, dulu aku sering dipanggil begitu, tapi sekarang aku hanya wanita tua biasa. Senyum elegan terlukis di wajah keriput Miss Tom.
Aku pulang, aku membawa Ruti, ucap Lid. Oni-chan, apakah terjadi sesuatu? Tanya Ruti. Lid dan Ruti sudah datang dan Red pun menjelaskan situasinya. Apakah Bibi itu ada di kamar? Apa dia tidur? Tidak, aku mempercayakan Bibi itu kepada Garadin, pemimpin guild petualang. Garadin, jika pria itu datang berarti Bibi itu pasti seorang veteran hebat. Tanya Lid. Ya, kamu bisa menafsirkannya begitu. Dia adalah wali kota sebelumnya, Miss Thompson. Dia orang hebat ternyata. Lid terkejut mendengarnya. Tapi Ruti bereaksi biasa-biasa saja karena dirinya tidak tahu menahu, jadi Tisa menjelaskannya. Miss Tom, wali kota sebelumnya, seorang wanita terhebat yang ada di Sultan. Selain beliau, ada pemimpin guild petualang Garadin, pendeta gereja suci Sien, dan kapten penjaga Mon. Mereka suka menyelesaikan quest yang sulit dalam satu party, dan hanya party mereka lah yang merupakan party petualang rank B sebelum kedatangan Albert ke Sultan. Beliau adalah pemegang pelindungan ilahi Archmage, sebuah pelindungan ilahi tingkat atas dalam sistem pengguna sihir. Selain mempunyai skill sihir yang biasa, mereka juga mempunyai skill unik yang disebut sihir tingkat tinggi. Skill terkuat yang mampu memperkuat sihir lain, mengubah sihir yang hanya menarget satu titik menjadi serangan area, dan bisa mengurangi mana yang digunakan. Wah, ini kalau tingkatan sihir ini bagus nih. Berbeda dengan bijaksanawan atau Sek, yang mampu menggunakan kedua sihir dan sihir perjanjian. Sedangkan Archmage adalah pelindungan ilahi yang hanya fokus ke sihir. Akan tetapi bijaksanawan mampu memperkuat sihir menjadi sangat kuat. Jadi Red yakin bahwa bijaksanawan lebih unggul dalam pertarungan jangka panjang. Nah, tapi di sini untuk tingkat kekuatan Archmage itu yang paling kuat, guys. Nah, tapi kalau diduelin sama bijaksanawan atau Sek, itu bakal menang si Seknya karena itu lebih bagus untuk pertarungan jangka panjang. Meskipun kalian tidak menolongnya, beliau mungkin bisa mengalahkan mereka tanpa kesulitan. Nah, jadi waktu si Otto nyelamatin, mungkin kalau nggak diselamatin, Miss Tom ini juga bisa ngalahin mereka, guys. Jadi orang yang menyatakan dirinya sebagai penunggang Drake telah melewatkan hal terbaik dalam hidupnya. Yah, kamu bisa bilang begitu. Andai Otto tidak kabur, ia mungkin akan mendapatkan penghargaan dari Sultan. Wah, nah jadi si Otto ini sial ya, guys, karena ninggalin si Bibi itu setelah menyelamatkannya. Baiklah, karena Ruti sudah datang jauh-jauh ke sini, apakah kamu ingin minum susu? Aku rasa Lid suka kopi dengan takar gula dan susu yang seimbang. Itu boleh juga. Kalau Tise, kalau aku minta cafe outlet atau susu panas ya. Aku berdiri dan berjalan ke dapur sambil memikirkan untuk membuat roti bawang sebagai cemilan. Ya, akhirnya makan-makan. Oke, kita masuk chapter 93, judulnya adalah Red bimbang di malam festival. Red dan Lid mencuci setelah Ruti dan Tise pulang. Yes, semuanya sudah beres. Walau cuma kegiatan mencuci bersama, Lid tersenyum seakan kami telah menyelesaikan tugas yang berat. Setiap kali kami selesai melakukan kegiatan bersama, kami selalu merayakannya seperti berjabat tangan atau berpelukan. Waduh, tentu saja kami tidak akan melakukannya di depan orang lain. Kami melakukannya sekali ataupun dua kali. Wah, ada-ada aja nih Red sama Lid ya, sialan. Sebuah pertanyaan terlintas di benak Red. Aku jadi gugup, mungkin harus melakukannya di hari biasa saja. Red berpikir memberikannya di hari festival seolah-olah mengadakan sebuah pertunjukan. Apa lebih baik aku melakukannya besok saja? Gumam Red. Tidak, Kapten Kesatria pernah bilang pada Red bahwa menunda pekerjaan itu tidak baik. Jangan ragu untuk menyerang, pedang yang tegas adalah pedang kemenangan. Tentu saja ini berkaitan dengan pedang dan pasukan. Red rasa Kapten Kesatria tak akan pernah mengira bahwa Red akan mengingat kata-katanya di waktu seperti ini. Red kangen saat-saat itu waktu ia baru menjadi anggota Kesatria dan berjuang keras dalam meningkatkan level guide atau pembimbing. Ia adalah orang yang mengajari dirinya akan pentingnya teknik berpedang dibandingkan sebuah skill. Kapten Kesatria merupakan salah satu di antara mereka di ibu kota kekaisaran yang lebih kuat dari Red. Ia memegang pelindungan ilahi World Rider, sebuah pelindungan ilahi yang gila akan pertarungan, tapi ia adalah orang yang cerdik. Ia menuangkan semua kemampuannya dalam berpedang.
World Rider itu pelindungan ilahi semacam kayak Viking, guys. Waktu Red masih di Odok Ksatria, Kapten Ksatria memanggil Gi kecil. Ia berulang kali mengingatkan dirinya dan tidak terlalu bergantung pada pelindungan ilahi. Gi ini, nama Gi diambil dari kata depan nama asli Red, yaitu Gideon ya. Ingat Gi kecil, pelindungan ilahi memang kekuatan utama kita, tapi perlindungan ilahi tidak bisa digunakan dalam membuat keputusan. Kitalah yang harus membuat keputusan yang tepat tersebut. Nah, itu kata-kata gurunya si Red ya. Kamar mandinya sudah siap. Red memanggil Red, ini buruk. Red harus berhenti memikirkan yang tidak-tidak. Red harus mengutamakan apa yang harus ia lakukan. Red dan Red mandi bareng. Waduh. Red menyandarkan punggungnya ke dadanya dan merilekskan tubuhnya. Melihat dari belakang begini, Red bisa melihat tengkokan yang sehat dan payudaranya yang indah mengambang di bak mandi. Ada banyak pemandangan yang gawat di sini. What the fuck, man? Ada. Kemudian melanjutkan cerita legenda festival titik balik matahari. Intinya, sang penunggang trek menyelamatkan Tuan Putri yang membeku hingga ke hatinya. Sang penunggang trek terpesona dan menyelamatkan sang putri dari para iblis dan menghilangkan mantra yang mengenai sang putri, dan akhirnya menikahinya dan menjadi raja. Nah, itu latar belakang atau cerita singkat legenda event festival titik balik kayak gitu ya, guys. Sebenarnya panjang banget tapi gue singkat kayak gitu aja, intinya kayak gitu. Oke, kita masuk chapter 94. Lid kala itu judulnya. Red sudah selesai, kata Lid dan keluar. Bukan piyama yang biasa dia kenakan untuk tidur, melainkan pakaian kasual sehari-hari. Waktu festival dia menggunakan gaun dan itu adalah pemandangan yang menyejukkan mata, anjir. Nah, ini flashback. Di kerajaan Logavia pasti bisa mengalahkan pasukan Raja Iblis bahkan tanpa pahlawan. Itulah kata-kata yang Red dengar dari Lid, dan itu merupakan pertemuan pertamanya. Waktu itu Lid membenci ide untuk menyerahkan nasib negaranya kepada para pahlawan yang merupakan orang luar. Tapi pada akhirnya Lid menerima para pahlawan dan membantunya dalam mengalahkan pasukan Raja Iblis. Nah, jadi flashbacknya kayak gitu untuk chapter 94 intinya ya. Untuk chapter 95 judulnya adalah pertama kali di garis depan. Desa Krexina, sebuah desa yang dikelilingi oleh jembatan yang merupakan penghubung antara Logavia dengan jalur selatan. Desa yang terkenal akan perkembangan peternakan sapi dan kuda. Tapi dulu wilayah ini sering diserang oleh para orcs ataupun goblin untuk dijarah makanannya. Tapi pahlawan Lid dibantu Red dan Ruti serta Theodora berhasil mengarahkan para orcs tersebut. Dan oke, jadi intinya kayak gitu, flashback ya atau filler. Mungkin nanti episode filler kayak gitu ya, flashback. Oke, inti ceritanya seperti itu untuk chapter 92 sampai 95. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.